Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vika Desirarswati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 18720500020. Dan di video kali ini saya akan memaparkan mengenai strategi pembelajaran. Dan video ini saya buat guna untuk memenuhi proyek ulangan tengah semester 3 oleh Bu dosen Ibu Eka, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Ekonomi. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini berasal dari bahasa Latin yakni strategia, yang artinya seni dan penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Dan pada mulanya, istilah itu sering digunakan dalam dunia militer, tetapi untuk sekarang ini istilah ini sudah sering dipakai dan di berbagai bidang termasuk dalam strategi pembelajaran tersendiri adalah suatu dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Definisi lain dari strategi pembelajaran yaitu suatu rencana rangkaian kegiatan yang pada pemakaiannya menggunakan metode dan penggunaan akan semua sumber daya atau kekuatan demi adanya pembelajaran yang disusun untuk meraih suatu tujuan tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para mahasiswa maupun peserta didik mengenai mengapa kita harus mempelajari strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran merupakan suatu bidang keilmuan yang sangat canggih. Dengan kata lain, karena strategi pembelajaran membutuhkan cakupan keilmuan yang sangat luas. Dan tidak hanya itu, strategi pembelajaran juga mencakup tentang berbagai macam ilmu dan metode dalam pengajaran. Berbagai macam teori, berbagai macam konsep, berbagai macam model pembelajaran, berbagai macam model pengelolaan kelas. Selain itu juga dalam melaksanakan strategi pembelajaran harus linear, kaidah-kaidah yang berlaku seperti kaidah-kaidah pedagosis dan edukatif. Sebagai seorang pendidik tentu harus memiliki kepribadian yang baik dan dapat ditiru oleh peserta didiknya. Sebagai pendidik juga harus memiliki semangat dan komitmen pengabdian yang kuat, bersikap dewasa dan berpikir dan bertindak meningkatkan dan mengembangkan keilmuannya, serta dapat bersikap ikhlas, jujur, mengayomi, pemaaf, dan terbuka. Dari berbagai deretan perilaku terpuji tersebut harus diamalkan dan dibuktikan berupa pola pikir yang dan tindakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Penguasaan yang baik terhadap strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen pendidik yang penting dalam mendukung tugas profesionalnya. Guru sebagai tenaga pendidik, penguasaan guru sebagai tenaga pendidik terhadap strategi pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan melaksanakan pendidikan. Dan yang kedua ini adalah mengapa seorang pendidik harus mampu memahami makna tentang strategi pembelajaran. Di masa era milenial saat ini, tolak ukur kemajuan bangsa ditinjau dari aspek sumber daya manusianya. Tolak ukur tersebut mengharuskan suatu bangsa memperkuat sektor pendidikannya dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berkompetitif. Pada pengharusan adanya sektor pendidikan yang unggul pula. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan. Salah satunya adalah komponen terpenting dalam pendidikan yakni strategi pembelajaran. Dan strategi pembelajaran terus mengalami perubahan kebijakan pemerintahan yang digunakan saat ini. Strategi pembelajaran berpusat pada aktivitas peserta didik yang bersifat adil, demokratis, imajinasi, kreasi, dan menyenangkan. Dan dengan mengondisikan suasana pembelajaran yang bersifat demikian, potensi peserta didik dapat beraktualisasikan untuk menghadapi tantangan hidup. Kehidupan milenial ini penuh persaingan yang ketat sehingga perlu memberdayakan sumber daya manusia yang sangat matang. Namun, seringkali para pendidik kurang tepat dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat. Para pendidik menerapkan strategi pembelajaran yang sangat mengarah ke arah memberdayakan peserta didik dan belum menciptakan masyarakat belajar. Semisal, seorang belajar bahasa Inggris dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, hal itu belum mampu menggunakan bahasa Inggris dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hal ini dikarenakan seorang pendidik belum mampu memberdayakan peserta didiknya. Pengalaman mengajar bertahun-tahun
belum tentu menjamin seorang pendidik mampu memberdayakan peserta didiknya. Dan terkadang masih banyak seorang pendidik yang belum mampu memahami pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, kita masuk ke dalam metode ekspositori dan contohnya. Salah satu metode pembelajaran yang sangat digunakan guru adalah metode ekspositori. Metode ekspositori yang dekat, mirip atau segolongan dengan metode ceramah, direct instruction, atau pembelajaran langsung. Dan secara definisi, metode ekspositori adalah suatu metode yang menggunakan cara penyampaian pembelajaran dari seorang guru kepada siswa di dalam kelas dengan pertama yaitu berbicara di awal pembelajaran, dan yang kedua menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya jawab. Nah, dalam kegiatan pembelajaran mengajar dengan metode ekspositori, pembelajaran terpusat pada guru sebagai pemberi informasi. Pada tahapan-tahapan guru berbicara dan mempresentasikan materi pembelajaran. Dan selanjutnya guru menerangkan materi yang dilanjutkan dengan memberikan contoh-contoh soal. Saat pembelajaran berlangsung, siswa tidak hanya mendengar, tapi juga membuat catatan-catatan. Kemudian selanjutnya, siswa juga membuat soal latihan dan dapat bertanya guru saat pembelajaran sedang berlangsung, dapat sambil memeriksa. Pekerjaan siswa secara individual kemudian bisa dirasa perlu dapat menjelaskan bagi kepada siswa secara individual atau klasikal. Masuk ke dalam pembelajaran inquiry. Inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa atau untuk mencari dan menyelidiki suatu benda atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran kepada proses mencari dan menemukan. Materi pembelajaran tidak diberikan secara langsung. Dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran, dan sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing siswa untuk belajar. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Baik, mungkin cukup itu isi dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.